Shalom para sahabat, berjumpa lagi dalam 3 Minute Away bersama saya, Pipi. Di video kali ini, kita akan berbicara mengenai indulgensi. Suatu hari, seorang anak kecil pulang bermain sepak bola, meninggalkan jejak lumpur di lantai rumah yang sudah dibersihkan oleh ibunya. Ketika ibunya memarahi si anak, dengan menyesal, ia meminta maaf dan ibunya pun memaafkan. Namun, lumpur tersebut masih mengotori lantai rumah itu. Maka, sebagai bentuk pertanggungjawabannya, si anak membersihkan lantai itu. Lalu, datanglah temannya, mengunjunginya, dan karena kasihan, maka temannya pun ikut membantu membersihkan lantai menjadi lebih cepat bersih. Di sini, kita melihat bahwa si anak dengan sangat menyesal, meminta maaf, dan ibunya memaafkan. Ini menggambarkan seseorang yang telah melukai Allah karena dosa yang diperbuat, dan dengan menyesal, mohon pengampunan Allah dalam sakramen rekonsiliasi. Ini menggambarkan pengampunan dosa yang membebaskan dari hukuman dosa abadi. Namun, konsekuensi yang perlu dipertanggungjawabkan tetap harus ditempuh. Mereka yang meninggal dengan jiwa yang belum disucikan sepenuhnya, tetapi tetap berada dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, harus menjalankan satu penyucian terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kegembiraan surga. Lalu, dalam cerita selanjutnya, temannya ikut membantu membersihkan lantai, mempercepat lantai itu menjadi bersih. Misalnya, jika membutuhkan waktu 1 jam untuk mengepel sendirian, maka dengan bantuan temannya hanya menjadi 30 menit saja atau bahkan kurang dari itu. Bantuan inilah yang disebut indulgensi. Dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik 1471. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas. Memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dari para kudus secara otoritatif. Ada indulgensi sebagian atau seluruhnya, bergantung dari apakah ia membebaskan dari siksa dosa temporal itu untuk sebagian atau seluruhnya. Indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Untuk mendapatkan indulgensi penuh, secara umum seseorang harus melakukan 1. Pengakuan dosa dalam sakramen rekonsiliasi. 2. Berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi Kudus. 3. Berdoa untuk intensi paus. 4. Melakukan apa yang ditentukan dalam ketentuan indulgensi dan melakukannya dengan hati yang menyesal. 5. Bebas dari keterikatan akan dosa, bukan hanya dosa berat, namun dosa ringan. Para sahabat, mari kita bersyukur atas harta kekayaan rohani gereja dan menggunakan indulgensi ini dengan sebaik-baiknya untuk orang yang kita kasihi maupun untuk diri kita sendiri dalam usaha mencapai hidup bersama Allah dalam kekudusan. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.